sacrificio, las palabras que yo llevo ante mí. Awal November 2023, Kolombia menarik duta besarnya untuk Israel pada hari Selasa, ketika Presiden Gustavo Petro memperingatkan bahwa negaranya akan memutuskan hubungan diplomatik jika pasukan Israel tidak berhenti menyerang warga sipil di jalur Gaza. Petro adalah salah satu pemimpin dunia pertama yang mengutuk serangan tentara Israel di jalur Gaza sebagai genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan Palestina dan membandingkan Israel dengan Nazi. Ini termasuk keputusan yang berani karena sejak tahun 2022, Amerika Serikat menetapkan Kolombia sebagai sekutu utama non-NATO, yang artinya Kolombia akan mendapat kesempatan untuk akses khusus ke program militer dan ekonomi Amerika Serikat yang tentu saja menguntungkan. Sedangkan kita tahu Amerika Serikat adalah salah satu pendukung utama Israel. Apakah ini berarti Kolombia juga berani berseberangan dengan Amerika Serikat? Seberapa kuatkah Kolombia sampai seberani itu? Untuk tahun 2023, Kolombia berada di peringkat 43 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP. Negara ini memiliki skor Power Index sebesar 0,7011. Ya, kalau dibandingin Indonesia yang berada di peringkat 13, ya masih kuat militer Indonesia sih. Tapi untuk anggaran pertahanan Kolombia sebesar 8,1 miliar US dollar, ya nggak terlalu jauh beda sih dengan Indonesia yang mencapai 8,8 miliar US dollar. Dari jumlah populasi Kolombia yang mencapai 49.059.221 jiwa, personil aktifnya hanya mencapai 360.000 orang. Tapi personil cadangannya lumayan banyak, yaitu 845.000 orang. Semua personil aktif itu terdiri dari personil TNI AU 25.000 orang, personil Angkatan Darat 180.000 orang, dan personil Angkatan Laut 35.000 orang. Dan kabar terbarunya, tahun ini, akhirnya Kolombia mengizinkan perempuan masuk dalam militer setelah 25 tahun dilarang. Jumlah tentara nasional Kolombia ini menjadi tentara terbesar ketiga di Amerika setelah Brazil dan Amerika Serikat. Oh iya, sebelum lanjut aku mau disclaimer dulu ya. Beberapa data yang kami gunakan di sini memang berasal dari website Global Firepower. Walaupun sudah berusaha membuatnya seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Apalagi JFP beberapa tahun belakangan ini secara luas pernah dikritik karena beberapa kali memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik. Sehingga tidak bisa digunakan untuk keperluan akademik karena memang tidak selalu valid. Baik, kita beralih ke Angkatan Darat negara kelahiran penyanyi Shakira ini. Total armada Angkatan Daratnya mencapai 8.156 unit. Tapi Tentara Nasional Kolombia tidak memiliki tank dan kendaraan lapis baja. Mereka ini hanya memiliki artileri swagerak sebanyak 8 unit dan artileri tarik 110 unit. Beberapa di antaranya adalah LAV-3 buatan Kanada, kemudian EE-9 Cascavel dan EE-11 Urutu buatan Brasil. Kemudian M113, M11-17 dan Humvee buatan Amerika Serikat, belasan Sandcat buatan Israel hingga RG-31 Nyala buatan Afrika Selatan. Untuk artileri, mereka punya Baylan System Santa Barbara Sistemas 155-52 Howitzer buatan Spanyol. Kemudian, Howitzer Giant Nexter LG-1 buatan Prancis dan M101 Howitzer buatan Amerika Serikat. Kolombia juga punya sejenis BUMN bernama Indumil Kolombia yang bergerak di bidang persenjataan sejak tahun 1954 dan telah memproduksi persenjataan untuk kebutuhan dalam negeri serta ekspor ke beberapa negara. Dua di antaranya yang juga Angkatan Daratnya gunakan adalah kendaraan pengangkut infanteri Meteor ISB dan pemburu TR-12. Tahun lalu, pemerintah Indonesia bahkan telah melakukan persiapan kerjasama dengan pemerintah Kolombia untuk saling memperkuat militer terutama di bidang persenjataan. Sejarah mencatat bahwa Tentara Nasional Kolombia cukup berat menghadapi berbagai ancaman. Salah satunya adalah kehadiran Fuerzas Armadas Revolucionaris de Colombia atau FARC sejak tahun 1964. Awalnya FARC ini hanyalah kekuatan kelompok pemberontak bersenjata dari Partai Komunis Kolombia yang hanya mengancam keamanan nasional Kolombia saja. Namun,
kelompok ini berubah menjadi kelompok teroris internasional dan memperluas jaringannya dengan perdagangan narkoba, kontrol wilayah, serta kekuatan militernya. Farsi bahkan sempat menjadi pemasok narkoba terkuat di Kolombia dan dunia kala itu. Nah, di saat bersamaan, kartel Medellin, kartel narkoba terbesar di Kolombia yang dipimpin oleh gembong legendaris Pablo Escobar, sudah mulai membesar sampai menguasai 90% pasar global kokain. Dan tentu saja punya banyak uang untuk membeli senjata untuk melawan siapa saja yang menghalangi usaha mereka. Tentara Nasional Kolombia langsung dikerahkan untuk menghadapi kedua ancaman ini. Hingga akhirnya, pemerintah Kolombia dan Farsi akhirnya menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri konflik pada 24 November 2016. Setahun kemudian, Farsi akhirnya menyerahkan senjata mereka pada PBB dengan total senjata kurang lebih 8.100 senjata dan 1,3 juta peluru. Sedangkan kartel Medellin-nya Pablo Escobar sudah bubar sejak awal tahun 1990-an. Dan bertanggung jawab atas serangan kriminal paling mematikan di Kolombia yang dikabarkan menelan korban hingga 4.000 jiwa. Tapi bukan berarti saat ini Kolombia udah aman-aman aja ya. Soalnya setelah kartel Medellin ini bubar, kartel-kartel lain mulai bermunculan. Mulai dari kartel Cali, kartel Norte del Valle, kartel Pantai Utara, dan berbagai kelompok-kelompok narkoba yang masih terus terlibat dalam perdagangan narkoba hingga saat ini. Seperti Los Rastrojos, Los Urabenos, Machos, Ejército Popular de Liberación, dan masih banyak lagi. Oke, kita beralih ke angkatan lautnya. Total armada Angkatan Laut Kolombia mencapai 265 unit, beberapa di antaranya adalah frigat 9 unit, korvet 2 unit, kapal selam ada 4 unit, dan kapal patroli 53 unit. Mereka tidak memiliki kapal induk, kapal pengangkut helikopter, dan kapal penyapu ranjau. Aku nggak tahu sih ya, kenapa armada lautnya sedikit banget padahal ya. Wilayah Laut Kolombia ini cukup luas sekali. Lihat deh di peta, bahkan Kolombia adalah satu-satunya negara di Amerika Selatan yang memiliki garis pantai di Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Nah, sekarang yang terakhir adalah Angkatan Udaranya alias Colombian Air Force atau disingkat FAC. Pesawat tempur yang dimiliki Angkatan Udara Kolombia totalnya ada 465 unit. Mulai dari pesawat penyerang 38 unit, fighter ada 17 unit, helikopternya ada 211 unit, terus ada transport 83 unit, trainers ada 85 unit, special mission 28 unit, dan tanker fleet 1 unit. Beberapa yang mereka gunakan diantaranya adalah Gulfstream Turbo Commander, Beechcraft King Air, Beechcraft Super King Air, Convair 580, Cessna 208 Caravan, Aero Commander 500, RQ-11 Raven, UH-1 Iroquois, dan UH-1 and Twin Huey buatan Amerika Serikat. Kemudian Casa C-212 Aviokar buatan Spanyol, Antonov AN-32 buatan Ukraina, Mil Mi-17 buatan Rusia, Sikorsky UH-60 Black Hawk buatan Polandia kerjasama Amerika Serikat.